Sebelumnya perkenalkan nama saya Gilang Gasan Marullah dari Teknik Perapalan 2024. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang eh, yaitu matkul perlengkapan kapal. Saya ingin mempresentasikan tentang perlengkapan penunjang atau auxiliary equipment dengan NIM 210901241400162. Perlengkapan penunjang adalah yang berarti auxiliary equipment. Ya, perlengkapan penunjang kalau bisa dalam artikan secara singkat, yaitu perlengkapan penunjang secara gampang ya, seperti kayak fender atau gangway atau tangga, load ladder atau fender tuh pelampung yang berada di dermaga atau yang ada di kapal. Kalau secara formalnya adalah peralatan tambahan yang dipasang atau digunakan di atas kapal untuk mendukung kelancaran operasi kapal, terutama dalam hal keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi kerja. Yang pertama itu ada gangway. Gangway atau tangga. Gangway adalah jembatan atau tangga yang biasa digunakan oleh awak kapal atau tamu penumpang untuk turun dan naik kapal, atau saat kapal sedang bersandar di pelabuhan. Fungsi gangway yaitu balik lagi kepada yang pertama, yaitu sebagai akses naik turun penumpang, awak kapal maupun tamu, menjadi jalur keluar masuk barang dalam skala kecil. Contohnya seperti box-box yang ingin dikirimkan ke kota lain, dia bisa melewat untuk ke dalam kapalnya, dia bisa melewati gangway itu tersendiri. Dan gangway itu adalah eh, tempat yang menjamin keamanan saat kapal bersandar di dermaga. Dan menjadi yang paling terpenting adalah menjadi jalur evakuasi darurat ketika ada musibah yang datang. Jenis-jenis gangway itu ada tiga. Yang pertama ada portable gangway, fixed gangway, accommodation ladder gangway. Secara gampang ya, atau secara singkatnya di pengertiannya, portable gangway itu seperti namanya portable. Gangway itu tangga, tangga yang bisa dilipat atau yang bisa gampang dipindah-pindahkan dan disimpan saat ketika tidak digunakan. Nah, portable gangway itu bisa digunakan ketika kita membutuhkan awak ataupun tamu yang lebih ketika dalam posisi darurat, dia bisa langsung dipakai ketika membutuhkan banyak kapasitas. Kemudian ada fixed gangway, seperti artinya tangga yang tetap atau tangga yang permanen. Dia terpasang permanen pada kapal atau dia pun juga ada di dermaga. Biasanya fixed gangway itu seperti di contoh ini, dia ada di kapal-kapal feri, kapal-kapal penumpang, dan yang kemudian yang ada yang ketiga accommodation ladder gangway. Nah, accommodation ladder gangway nih, dia ada di sebelah. Ini accommodation ladder gangway itu seperti eh, eh, tangga yang mempunyai railing yang dapat diatur sudut kapal. Sama juga kebutuhannya ketika lagi dalam keadaan darurat. Kenapa dalam keadaan darurat? Karena accommodation ladder gangway ini, dia tangga yang akomodasinya itu mempunyai eh, sudut kemiringan yang sesuai dengan posisi kapal. Kemudian ada pilot ladder. Pilot ladder adalah tangga tali khusus digunakan untuk membantu meren pilot atau perwira pelabuhan naik ke kapal atau turun dari kapal dengan aman. Nah, itu dia biasanya ada di kapal-kapal manapun. Tapi kenapa dia dipakai untuk dikhususkan membantu marin marin pilot? Dikarenakan banyak awak kapal yang eh, di tengah laut dia ada musibah yang diharuskan untuk diganti dengan kru lainnya atau awak kapal lainnya. Nah, dibutuhkannya sangat darurat. Biasanya itu ada speedboat yang mendatangkan awak kapal dan mengantarkannya. Nah, dia tidak perlu bersandar pada dermaga. Kemudian dia dari speedboat itu bisa naik ke tali eh, tali khusus yang digunakan untuk naik ke atas kapal. Nah, fungsi utama dari pilot ladder adalah yang tadi, menjadi tempat marine pilot untuk naik turun
dari kapal dan menjamin proses pergantian atau penerimaan pilot berjalan aman di perairan pelabuhan. Itu yang dimaksud dari ketika kru sudah mempunyai musibah yang diharuskan diganti dengan kru lainnya, itu seperti ini. Kemudian ada memberikan akses sederhana tapi kuat bahkan saat kapal berada di perairan yang tidak memungkinkan untuk berlangsung bersandar di dermaga. Itu dalam keadaan darurat tapi dikhususkan untuk perwira pelabuhan atau marin pilot atau kru-kru kapal biasanya. Paling gampang ya. Kemudian pilot leader itu dia harus mempunyai perizinan dari SOLAS. SOLAS itu apa? Safety of Life at Sea, yang berarti keamanan dalam kehidupan di laut. Dan juga ada sertifikasi dari IMO, International Maritime Organization. Nah, pilot leader ini harus terbuat dari tali Manila atau sejenisnya. Bisa dipakai dari tali tambang, tapi diharuskan untuk melilit lebih dari yang diharuskannya. Nah, biasanya anak tangga ini dibuat, nih, di sini ada poin yang anak tangga dibuat dari kayu keras atau bahan yang tidak licin. Karena apa? Karena ketika kita di laut, di situ ada yang namanya air asin. Dan air pun itu sangat licin ketika mengenai permukaan apapun. Nah, biasanya pilot ladder ini atau tangga roping ini dia berkisaran 310 sampai 350 jarak jarak antar anak tangganya. Kemudian ada poin ketiga, tangga harus memiliki pegangan samping side ropes yang kuat dan tidak boleh mudah terpelintir. Nah, itu balik lagi seperti yang tadi dibilang. Dia dibuat dari tali Manila yang seharusnya dia tidak mudah untuk eh, melilit atau lain sebagainya. Kemudian ada poin keempat, posisi pemasangan harus stabil, tidak terlalu miring, ditempatkan di sisi kapal yang aman dari hempasan ombak dan balik-balik. Nah, itu dia. Kenapa? Eh, jadi tali ini tuh sangat ringkih untuk dinaiki oleh manusia. Karena kan di kenapa dikhususkan dengan untuk pilot ladder? Karena pilot ladder itu orang-orang yang berpengalaman hidup di tengah laut. Nah, tapi pemasangannya harus tetap stabil dan tidak terlalu miring. Yang dilainkan bisa diartikan secara semua orang punya musibahnya masing-masing dan harus bersedia perlengkapan penerangan. Contohnya kayak ketika kita malam hari atau di dini hari itu kita mempunyai yang tadi kru kapal harus naik turun, awak kapal harus naik turun atau perwira kapal. Nah, itu dia harus membutuhkan senter di badan, di topi, di kepala. Nah, contoh foto seperti ini itu pada siang atau pagi hari. Kemudian kan tali ini tuh sangat ringkih atau pilot ladder ini tuh sangat ringkih untuk eh, dalam jangka waktu panjang. Kemudian harus dicek secara berkala. Kemudian fender itu adalah perangkat pelindung batalan yang biasanya dipasang di kapal maupun di dermaga, di dinding dermaga untuk meredam energi benturan antara kapal dengan eh, dermaganya. Kemudian ada sehingga mengurangi tekanan pada lambung kapal dan kerusakan pada dermaga. Karena kenapa mengurangi tekanan pada lambung kapal dan kerusakan pada dermaga? Karena itu sangat benar-benar ringkih dan mempunyai operasi biaya yang sangat mahal untuk membenarkan itu semua. Nah, fungsi utamanya ada menyerap energi benturan saat kapal bersandar sehingga mengurangi gaya tumbukan ke hull. Nah, menyerap energi yang berarti meredam benturan. Kemudian ada melindungi poin kedua, kemudian ada melindungi lambung kapal dari goresan, penyok atau kerusakan struktural. Itu dia. Karena kapal dari awal sudah didesain secara sempurna, sesempurna mungkin untuk menghindari eh, benturan itu dikarenakan operasi biaya yang sangat mahal. Kemudian ada poin keempat, menjaga jarak aman antara kapal dan dermaga sehingga ada ruang gerak pada saat surut dan gelombang. Itu sama saja seperti poin-poin sebelumnya. Kemudian di sini ada jenis vendor. Vendor itu banyak macam-macam. Tapi di sini saya hanya mempresentasikan yang pada umumnya itu ada 5 jenis vendor. Yang pertama vendor silinder atau vendor bulat, tapi dia berbentuk silinder. Dia biasanya terbuat dari karet extruded yang
karet yang benar-benar tebal dan bisa meredam benturan itu yang dipasang permanen di dermaga. Ada juga yang dipermanen. Ada di poin berikutnya. Fender cru- Fender kerucut bentuk kon yang dirancang untuk memberi stabilitas pada kompresi dengan reformasi kontrol. Biasanya ada di kapal kontainer dan kapal-kapal besar. Kenapa fendernya kerucut? Karena dari diameter itu dia sangat mempengaruhi bagaimana cara dia meredam benturan itu. Karena kapal-kapal besar, kapal-kapal kontainer itu biasanya berisi barang-barang logistik, impor, ekspor, dan barang-barang yang mempengaruhi kestabilan ekonomi Indonesia maupun dunia. Kemudian ada vendor bola. Vendor bola ini biasanya dari kapal feri atau kapal-kapal penumpang. Karena apa? Karena kapal-kapal feri dan kapal penumpang dia ada hmm, karena di lambung kapal itu dia terbagi jenis macam-macam, ada pemecah es, ada ini. Tapi dia dibuat sengaja lebih besar karena dia buat menumpang. Nih, fender bola ini bentuknya bulat, digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan area kontak yang kecil. Karena kapal penumpang itu sangat besar, dia lebih besar daripada kapal-kapal biasanya. Seperti kapal kontainer, meskipun dia terkait dengan kapal-kapal besar, dia lebih besar lagi. Kemudian ada fender karet. Fender karet ini lebih khususkan untuk di dermaga. Nah, tapi untuk dermaga di dock masing-masing itu, dock itu seperti tempat parkir kapal. Dock masing-masing itu tempat parkir kapal itu terbagi macam-macam. Ada kapal feri, kapal penumpang, kapal penumpang sama dengan kapal feri, kapal kontainer, tugboat, speedboat. Nah, itu terbagi-bagi. Tapi vendor karet ini yang berbentuk seperti ini, yang berbentuk seperti ini, dia lebih dikhususkan untuk tanker dan kontainer atau kapal-kapal logistik. Kemudian ada vendor pneumatik. Nah, vendor ini yang saya bilang, dia yang sebelumnya dengan sama dengan vendor silinder. Nah, pneumatik ini perangkat pelampung yang berisi udara bertekanan terbuat dari karet yang kuat dan beberapa lapisan kuat. Dia karetnya sama dengan karet krudet, tapi dia mempunyai angin lagi di dalamnya. Karena apa? Biasanya vendor-vendor ini dipakai dengan untuk kapal-kapal minyak, kapal-kapal gas, kapal-kapal curah. Nah, itu sangat ringkih dengan kayak minyak, dengan dia cairan, kapal gas, dia berbentuk gas curah seperti biji-bijian, kacang-kacangan. Dia sangat ringkih untuk terjatuh dari kapal. Makanya dia kenapa ada pelampungnya. Jadi ketika dia kapal bersandar atau membentur karang, dia masih ada pelampung yang bisa menyimbangi itu. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton tayangan presentasi saya, tugas UTS mata kuliah perlengkapan kapal. Terima kasih.